Malam Mas Han. Oke. Selamat malam, Mas. Waduh, kondisi tambah kurang fit ini ya. Iya, saya lagi kurang fit banget nih. Capek banget hari ini. Iya, kali ini kita menjelaskan tentang PT Pembangunan Perumahan Persero (TBK), PT Iya, PPP ya. iya. Disclaimer, dokumen ini tidak diperuntukkan sebagai suatu penawaran atau permohonan dari suatu penawaran permintaan untuk membeli atau menjual dan segala hal yang berhubungan dengan efek, seperti efek disebutkan di sini atau emiten sama dari waran atau hak memesan efek kepentingan lain. Jadi semacam seluruh informasi dan opini terdapat dalam dokumen ini dengan cara baik telah dihimpun dari atau berasal dari sumber yang diandalkan yang tidak mengatasnamakan atau jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung dari bisnis BNI Sekuritas ataupun pihak-pihak lain dari grup BNI, termasuk pihak lain dari grup BNI, dari mana dokumen ini dapat diperoleh terhadap keakuratan dan kelengkapan dari informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Seluruh pendapat dan perkiraan dalam laporan ini merupakan pertimbangan kami pada tanggal tertera dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Profil perusahaan. Nah, ini nih Mas, PT Pembangunan Perumahan Persero, TBK, PTPP, bergerak di bidang jasa konstruksi, real estate, developer, properti, dan investasi di bidang infrastruktur dan energi. Proyek terakhir, pembangunan gedung keuangan negara di Jayapura, Papua. IPO sejak 9 Februari 2010. Wah, udah lama ya, Mas? Lama ini, Mas, IPO. Udah 11 tahun ya, IPO Press Iya. 560. Oke. Anak perusahaan PTPP Properti TBK bergerak di bidang hospitality hotel. PTPP Urban bergerak di bidang urban development, produksi dan pencetak. PTPP Presisi TBK. Perusahaan jasa konstruksi yang berbasis pada diferensiasi produk yaitu jasa konstruksi sipil dan gedung sehingga terbentuk 6 lini bisnis utama yaitu pekerjaan sipil, redemik, pekerjaan fondasi, erektor, formwork, dan rental alat berat. Banyak ya dia jasanya, nggak cuma Iya, benar. Banyak banget, Mas. aja. Oke. Nah, laporan keuangan nih, kita lihat nih revenue-nya nih 2018. Ini dalam satuan ribu atau miliaran ini, Mas? Ini sih kayaknya harusnya miliaran ya. Mungkin kita bacanya dari Dari 25 miliar. Ya, fluktuatif 2020 ya, aja Mas. sih, Mas. Ya, gross profit-nya ya lumayan gede ya, Mas. Sampai 3 miliar, COGS-nya 21 miliar. Ini fluktuatif dari 2019 dapat kita lihat di Ada penurunan nih, Mas. kita dapat lihat di 2019 itu penurunan 23 miliar, 2020 turun drastis 15 miliar, 2021 17 miliar, 2022 naik lagi nih Mas, 19 miliar, 2023 ini maksudnya apa ini Mas ya? Saya juga belum ngerti juga sih nih yang kayak itu. Ya kita bacanya mungkin bagi investor lebih mengetahui ya kan Mas. Iya, iya. Terus Benar. operating profit ya itu 2 miliar rata-rata 2 miliar juga ya Mas ya dari 2018 sampai 2023 ya. Basic earning per share-nya juga lumayan kecil ya, turun juga itu dia dari 2019. Betul. Kita lihat EBITDA-nya juga 2018 2,6 M, 2019 2,5 M, 2020 1,2 M, turun 2021 1,6 M, 2022 naik lagi nih 1,9. 2023 nanti bisa jadi 2,3 M miliar ya Mas ya. Ya. Oke. Ini mungkin yang 2020 aja yang kita bacakan kali ya, Mas. Iya, rangkuman aja Mas. Untuk total asetnya tuh ada 53,4 M lah ya, mungkin kalau dalam miliar. 53,4 M kan yang kita lihat di sini kan ya. Di 2020-nya turun sekitar 3 M lebih lah ya turunnya. Yeah. Terus kalau untuk utangnya sendiri cukup besar juga. Justru utangnya turun. Yang kita lihat nih, utangnya turun. Berarti perusahaan ini udah cukup membayar utang-utangnya kan? Iya.
dilunasin kan. Nah, untuk total equity-nya ada 10,6 M. Kita lihat sini minority interest-nya ada 3,3 M. Ini untuk top 3 buyers yang membeli saham ini, 3 buyers-nya itu ada PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, terus ada PT Aset Sekuritas Indonesia, dan PT Reliance Securities Tbk. Ini datanya dapat dari 30 November 2021 nih, top 3 buyers-nya. Oke. Trips top 3 sellers-nya itu ada PT Maybank, Kim Eng Securities, yang kedua ada PT Indo Premier Sekuritas, dan yang terakhir ada PT Penin Sekuritas Tbk. Banyak juga ya top Banyak ya. top 3-nya. Nah, keunggulannya sendiri ya, keunggulannya yang kita lihat di sini kan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor konstruksi dan memiliki track record yang kaya akan pengalamannya karena sudah lama juga ini perusahaannya, dan wilayah operasi dan jaringannya tersebar di seluruh Indonesia. Dan manajemen yang solid dan karyawan yang berpengalaman, produk yang berkualitas dan inovatif, efisiensi cost structure, konsep green construction. Di sini kita lihat. Nah, untuk cash flow-nya bisa kita lihat di sini, untuk cash flow from operations-nya di 2020 ada minus 564,2 ya. Minus ya Mas ya? Turun ya, minus. Iya. Dan cash flow investing-nya ada minus 2,8, dan cash flow from financing activities-nya ada 1,8 nih, naik plus, tapi turun di 2020 ya dari 2019. Benar. Cash at beginning of the year-nya itu ada 9 M, dan cash of the end of the year-nya itu ada 7,5 M. Kalau cash of beginning itu dia naik ya dari 2019 ke 2020, dan cash at the end-nya itu turun. Iya. 2 M lah, 2 M. Untuk rasio analisisnya, kunci rasionya ini ada yang kita lihat di sini, revenue, growth, operating expense atau revenue, dan net income. Nah, net income totalnya yang kita lihat itu ada 128,76, sedangkan revenue-nya ada di 15,8, dan menurut saya ini sangat jauh sekali untuk net income-nya. Dan untuk total equity-nya itu ada di 10,6, sedangkan earning per share IDR per share-nya itu ada 20,7 di 2020, turun ya jauh sekali, dan earning per share growth-nya, pertumbuhannya itu ada minus 84,3. Minus tuh. Ya. Iya ya. Dan lumayan ya. dividend per share-nya itu di 2020-nya tidak ada. Ya kan? Total asetnya 53,4. Nah, EBITDA margin-nya itu ada 8,1, operating margin-nya 10,0%, dan net income-nya ada 0,8% untuk net income margin-nya. Oh, banyak juga ya. Turun semua ya. Turun ya, banyak juga turun. Nah, untuk current ratio-nya ada 1,21, debt to asset-nya 0,74, net debt to equity-nya 1,10. Iya. Jadi di sini DER itu ada 1,39, PER-nya ada 60,19. Nah, ini naik nih PER-nya ya. Iya, benar naik. Value-nya itu naik juga 0,73, dan PEG-nya itu udah minus 0,71. Wah. Target price end Desember 2021 itu price-nya itu untuk per 30 November itu ada 1.130, dan rekomendasi untuk ini menurut kami ya mungkin ya. Iya. Untuk tidak membeli dahulu ya kan, terlebih dahulu saham ini, karena mungkin masih lebih banyak yang menjual dan harga tersebut masih ada kemungkinan untuk turun, dan kita lihat juga dari tadi yang kita sudah bahas mungkin banyak penurunan juga kan. Betul. Sehingga untuk pandemi ini mungkin jangan untuk dibeli dulu ya kalau menurut kami, cuma tergantung pada investor ya Mas ya. Iya, kalau investor dan mungkin bisa lebih bijakan untuk memilih. Betul. Gitu. Kalau emang menurut para viewers cocok buat viewers, silahkan dibeli aja. Kebetulan perusahaan ini IPO-nya juga udah lama, dan perusahaan BUMN yang pengalamannya sudah banyak sekali kan yang kita lihat di sini kan. Iya Mas. Itu. Karena banyak kan PT-PP properti yang kita lihat di mana-mana ada kan. Banyak Mas, saingannya Podomoro dan segalanya kan. Saingannya juga gede-gede juga ya. Kompetitor. Iya, kompetitornya juga lumayan banyak kan menurut saya sih. Iya kan. Oke deh.
Mungkin para investor lebih bijak ya Mas ya. Iya, oh ya, satu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Baik. untuk channel. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke Mas, thank you. Oke, Selamat thank you, malam. Mas.